warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu mengenai pendapatan nasional. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa saja? Minggu lalu kita belajar tentang pengertian pendapatan nasional, lalu manfaat pendapatan nasional, dan komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu memahami metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional ini ada dibagi 3. Yang pertama menggunakan pendekatan pendapatan, yang kedua menggunakan pendekatan produksi, dan yang terakhir menggunakan pendekatan pengeluaran. Yuk kita langsung saksikan saja materi pembelajaran hari ini. Metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total dari nilai akhir barang dan jasa. Lalu, mengapa yang dihitung nilai akhirnya? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda. Untuk mengetahuinya, kita dapat menggunakan pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari penjumlahan kompensasi untuk pekerja, seperti pemberian pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya. Yang kedua, keuntungan perusahaan merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengolah sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, pendapatan usaha perorangan merupakan pendapatan yang diterima dari penggunaan tenaga kerja dan hasil usaha perorangan seperti petani. Dengan kata lain, pendapatan dari usaha perorangan adalah pendapatan dari usaha perorangan, kongsi, dan bentuk kerjasama individu di bidang produksi. Yang keempat, pendapatan sewa, seperti sewa usaha real estate, hak paten, hak cipta, serta hak atas sumber daya alam termasuk contohnya. 5. Bunga neto. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga yang dibayar oleh perusahaan dikurangi dengan bunga yang diterima oleh perusahaan, ditambah bunga neto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan oleh konsumen tidak termasuk di dalamnya, sebab bunga yang dibayar oleh pemerintah dan konsumen tidak menunjukkan peningkatan pendapatan dari produksi secara langsung. Secara sistematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan Y adalah pendapatan nasional, W adalah pendapatan dari gaji, upah, pendapatan lainnya sebelum pajak, dan R adalah pendapatan bersih dari sewa, rental, I adalah pendapatan dari bunga interest, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan perusaha perorangan person. Pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Pengertian nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara. Nah, rumusnya seperti ini. NT sama dengan NO dikurang NI. Dengan NT itu adalah nilai tambah, NO itu nilai output, NI adalah nilai input antara. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, diketahui proses produksi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan nilai tambah lebih dari 0 atau NT lebih dari 0. Untuk itu, besarnya PDB adalah sebagai berikut. PDB sama dengan jumlah dari NT, nilai tambah.
dengan I adalah sektor produksi ke-1, ke-2, dan seterusnya. Contoh, tabel 11 output sektor produksi suatu negara pada tahun 2021. Di sini ada sektor produksi, nilai output, nilai input, dan nilai tambah. Nilai tambah didapat dari nilai output dikurang dengan nilai input. Jadi hasilnya yang perkebunan 500, perdagangan 2000, industri bajan 500, pabrik kecap 1250, dan kerajinan 750. Totalnya 5000 nilai tambahnya. Berdasarkan tabel ini, kita tidak dapat menghitung total output negara tersebut sebesar 12.500 karena akan menimbulkan perhitungan ganda. Dengan demikian, perhitungan PDB dapat dibuat seperti ini. PDB 2021 jumlah dari nilai tambah 500 ditambah 2000 ditambah 500 ditambah 1250 ditambah 750 sama dengan 5000. Jadi berdasarkan tabel 11 nilai pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah dari setiap sektor produksi yaitu 5000. 3. Pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dapat membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan ke dalam 4 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ini nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli segala jenis kebutuhannya dalam waktu 1 tahun tertentu. Disebut juga pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam analisis makroekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal sektor usaha atau yang disebut dengan investasi. Pada hakikatnya merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa pada masa yang akan datang. Yang keempat adalah ekspor neto. Transaksi-transaksi ekspor yang dilakukan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Secara sistematis, perhitungan pendapatan nasional atas dasar metode pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, national income, C pengeluaran konsumsi rumah tangga, consumption, G pengeluaran pemerintah, government, I pengeluaran investasi, investation, kalau yang I kecil itu interest, kalau I besar itu investasi, dan X min M ekspor neto, ekspor dikurang impor. Kesimpulannya, menghitung pendapatan nasional, mau kalian menggunakan perhitungan dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran, ini akan menghasilkan hasil yang sama, jadi hasilnya akan sama. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kirim komentar di bawah ini di kolom komentar YouTube kalau kalian sudah menonton dan menyaksikan materi pembelajaran hari ini. Lalu kalian tulis jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu tunggu ya. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, lalu dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next video.